Selamat siang. Perkenalkan, nama Alvin Triwanto Silaban, NPM 2081500056, Prodi Teknik Industri, Universitas Medan Area. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan gerak harmonik sederhana fisika dasar. Getaran adalah bolak-balik benda di sekitar titik seimbang. Terdapat banyak fenomena getaran di alam dan di seharian, seperti berbicara, bermain alat musik, dan roda mobil. Seperti ini gambar anak kecil yang sedang bermain ayunan. Mengapa bergetar? Sebuah benda atau sistem bergetar karena ia cenderung melawan dan mempertahankan dirinya pada keadaan normal. Contohnya sebuah pegas. Jika ditekan dibalik, dia dibalik menekan. Jika ditarik, ia balik menarik ke arah berlawanan. Sebuah bandul juga demikian. Jika diberi simpangan ke kiri, ia akan bergerak ke kanan. Diberi simpangan ke kanan, ia akan normal dirinya dengan bergerak ke kiri. Pada dasarnya, seluruh benda demikian. Gerak harmonik sederhana. Salah satu jenis getaran yang paling sederhana disebut gerak harmonik sederhana, GHS, atau Simple Harmonic Oscillation, SHO. Mengapa dinamakan GHS? Harmonik. Bentuk atau pola getaran selalu berulang pada waktu tertentu. Sederhana. Dianggap tidak ada gaya disipasi sehingga amplitudo dan energi tetap atau kekal. Contoh GHS paling lazim adalah sistem pegas dan beban M, sistem bandul dengan tali L dan beban M. GHS pada pegas. Sebuah pegas yang digantungi beban M merupakan contoh dari GHS. Sebuah pegas jika ditarik atau ditekan dari posisi normal akan melawan dengan gaya tertentu untuk menormalkan dirinya. Gaya ini disebut gaya pemulih, restoring force, yang besarnya sebanding dengan seberapa besar kita menarik atau menekan pegas tersebut dan arahnya berlawanan dengan arah tarikan kita. Hubungan ini dirumuskan oleh Robert Hooke. F sama dengan min KY. Seperti ini per W ke bawah, F ke atas, ini F ke kiri, W sin A ke kanan. Bentuk gerak harmonik sederhana. Dari hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A. Min K kali X sama dengan M kali A. Min K kali X sama dengan M kali D kuadrat Y dibagi D kuadrat. D kuadrat Y dibagi D kuadrat tambah K per M dikali Y sama dengan D kuadrat Y dibagi D kuadrat dibagi W kuadrat dikali Y sama dengan 0. Salah satu solusi dari permasalahan diferensial ini adalah fungsi sinus atau kosinus. Solusi yang lain adalah fungsi eksponen kompleks. Salah satu solusi Y sama dengan A sin WT. A amplitudo GHS cm, W frekuensi sudut sama dengan 2pi kali F. P sama dengan waktu per detik, Y sama dengan simpangan M per cm atau cm. Seperti yang digambar ini. Ini adalah beberapa istilah dalam GHS. Posisi seimbang, posisi pada Y sama dengan 0, simpangan Y, jarak dari posisi setimbang. Amplitudo A, simpangan terjauh, satu getar, satu kali bolak-balik dari satu posisi ke posisi berikut dengan fasa yang sama. Periode, waktu untuk menempuh satu getar. Frekuensi, banyaknya getaran dalam satu detik
berlaku hubungan F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Frekuensi menunjukkan seberapa cepat GAS berlangsung. Dalam grafik Y dikurang T, frekuensi yang lebih besar ditunjukkan dengan grafik sinusoidal yang lebih rapat. Seperti ini, T1, T2. Frekuensi GAS yang ditunjukkan kurva merah lebih tinggi dari kurva hitam. Ini dia contohnya. Frekuensi GAS pegas. Apa yang mempengaruhi GAS sebuah pegas? F sama dengan MA sama dengan min KY. KY sama dengan min MA. KY sama dengan min M dalam kurung min AW kuadrat sin WT. MW kuadrat dalam kurung A sin WT. MW kuadrat dalam kurung Y. K sama dengan MW kuadrat. K sama dengan M kuadrat sama dengan M dalam kurung 2Pi kali dibagi T kuadrat. T kuadrat sama dengan 4 kali V kuadrat M per K. T sama dengan 2 Pi akar M dibagi K. F sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 2 Pi dalam kali akar K per M. Pi sama dengan 1 per 2 Pi dikali 1 L per G. Bandul. Semakin besar massa beban M, maka frekuensi menjadi kecil dan sebaliknya. Di sisi lain, jika nilai K ditambah, maka frekuensi getar menjadi tinggi. Kecepatan dan percepatan getar GHS. Kecepatan gerak harmonik sederhana dapat dicari dengan mengikat bahwa kecepatan adalah turunan pertama gerak Y terhadap waktu. Y sama dengan A sin dalam kurung WT. F sama dengan dy per dt sama dengan WA cos dalam kurung WT. Percepatan gerak harmonik sederhana dapat dicari dengan mengingat bahwa percepatan adalah turunan pertama kecepatan V terhadap waktu. V sama dengan WA cos dalam kurung WT. A sama dengan dV dibagi dt sama dengan d kuadrat Y kali Y dibagi d kali t kuadrat sama dengan min W kuadrat A sin W dalam kurung WT. A sama dengan min W kuadrat Y. Kecepatan maksimum dicapai jika nilai kosinus maksimum 1 Vmax sama dengan WA cos dalam kurung WT sama dengan WA dalam kurung 1 sama dengan WA. Percepatan maksimum dicapai jika nilai sinus maksimum 1 A max sama dengan min W kuadrat A sin dalam kurung WT sama dengan min W kuadrat A dalam kurung 1 sama dengan min W kuadrat kali A. Untuk memperjelas dinamika gerak harmonik sederhana dari sebuah pegas, kita buat sebuah kasus berikut. Contoh kasus, sebuah pegas ditarik sehingga bergerak harmonik sederhana dengan amplitudo 5 cm dengan frekuensi getar 0,25 Hz. Ini dia tabelnya, bisa dilihat. Ini lagi. Energi pada GHS. Dalam GHS terdapat dua energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial pegas. EK seperti yang kita ketahui berhubungan dengan kecepatan gerak V. EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. F berhubungan dengan jarak Y. F sama dengan setengah KY kuadrat. Jumlah kedua disebut total atau energi mekanik EM. EM sama dengan EK plus EP. Konservasi energi. Apabila EK dan EP pada GHS kita itu EM sama dengan setengah MP kuadrat ditambah setengah KY kuadrat sama dengan setengah M dalam kurung AW kali cos WT kuadrat plus tambah setengah K dalam kurung A sin WT kuadrat. Setengah MA kuadrat W kuadrat kali cos kuadrat kali WT plus
setengah KA kuadrat sin 2 kuadrat WT. EK sama dengan setengah MA kuadrat W kuadrat cos kuadrat kali WT. EP sama dengan setengah MW kuadrat A kuadrat sin kuadrat WT. EM sama dengan setengah MA kuadrat W kuadrat cos kuadrat WT plus sin kuadrat WT sama dengan setengah MA kuadrat kali W kuadrat dikali 1. EM sama dengan setengah MA kuadrat W kuadrat. Jika kita peroleh bahwa energi total EM adalah EM sama dengan setengah MA kuadrat W kuadrat, A tetap, alfa tetap, M tetap. Dengan demikian EM tetap atau kebal konsert. Meskipun EM tetap, namun EK dan EP senantiasa berubah setiap saat. EK mencapai maksimum pada saat nilai V maksimum, yaitu pada posisi setimbang. EP maksimum pada Y maksimum, yakni pada beban mencapai titik terjauh Y sama dengan A. Seperti yang digambar ini bisa dilihat dan dipahami. Ini